Kemudian teman-teman sekalian, kalau kita lihat tadi yang sudah kita buat highlights-nya, bahwa Anies elektabilitasnya justru turun pasca deklarasi, pasca memilih Caimin sebagai cawapres, justru elektabilitas Anies menurun ya. Dari Agustus 19,7 turun ke 14,5%. Jadi turunnya kurang lebih 5,2% setelah Caimin dipilih sebagai cawapresnya Pak Anies. Mengapa demikian? Ini kan menjadi pertanyaan. Kalau kita menyaksikan teman-teman media sekalian, saya pikir beberapa waktu yang lalu beberapa lembaga yang lain, lembaga survei nasional juga telah memberikan memberikan sinyal yang sama ya, bahwa Anies cenderung menurun pasca deklarasi Anies Caimin. Dan di survei kita mengkonfirmasi itu ya, temuan kita mengkonfirmasi itu bahwa memang terjadi penurunan. Penurunan ini setelah kita teliti, setelah kita buat analisanya dari riset kualitatif yang kita kerjakan, minimal memang ada dua hal yang menjadi jawaban mengapa Anies cenderung menurun pasca deklarasi pasangan Amin. Lembaga survei LSI Denny CA pernah merilis survei jika Anies Baswedan bakal gagal menjadi capres di pemilu 2024. Menurut LSI Denny CA, jika Anies gagal nyapres, maka diperkirakan akan kembali maju di Pilgub DKI Jakarta. LSI menuliskan hal ini diambil berdasarkan hasil analisa kualitatif. Dengan pengalaman yang dimiliki Anies, diperkirakan akan kembali bertarung di Pilkada Gubernur DKI Jakarta jika gagal mendapatkan tiket capres. Kemudian kalau kita lihat dari sisi tracking survei ya, kebetulan tadi saya sampaikan bahwa kita secara periodik melakukan survei nasional ya, untuk melihat dinamika elektabilitas para capres. Dan kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan-perubahan elektabilitas hampir setiap bulan ya. Nah, kalau kita mengacu sini, kita ambil saja hanya di tahun 2023, kita juga punya data di tahun 2022 ya, ada beberapa kali survei kita laksanakan di tahun 2022. Namun ini kita tampilkan yang hanya 2023 saja. Selama 6 kali kita melakukan survei dari Januari hingga September 2023. Kalau kita lihat datanya, di Januari 2023 saat itu Prabowo di angka 25,4%, Ganjar di angka 37,8%, Anies di angka 22,1% ya. Di saat itu Ganjar unggul dibanding Prabowo maupun Anies ya. Namun kalau kita lihat datanya memang terjadi perubahan atau tren yang positif terutama di capres Prabowo ya. Selain itu, Anies juga disebut dapat masuk dalam bursa cawapres. Bahkan, LSI sempat merilis jika Anies juga disebut dapat masuk dalam bursa cawapres. Menurut LSI, bisa juga Anies masuk dalam bursa cawapres, karena kalau dilihat, untuk cawapres saat itu masih sangat cair. Namun, dilihat terdapat beberapa pertimbangan yang akan memberatkan jika Anies terpilih menjadi cawapres. Salah satunya adanya potensi matahari kembar antara presiden dan wakil presiden. Ada pertimbangan yang memberatkan. Yang pertama, belum tentu Ganjar maupun Prabowo mau menerima Anies menjadi cawapres, karena Anies 3 besar capres yang potensial, bahkan kalau ia bertarung bisa jadi menang. Pertimbangan lain yaitu Anies akan menjadi capres kuat di pemilu mendatang jika terpilih sebagai wakil presiden. Ada kekhawatiran kalau Anies menjadi pasangan dan terpilih, ia akan menjadi capres yang kuat di pemilu mendatang. Istilahnya membesarkan macan. Survei jika Anies gagal tiket capres ini dilakukan berdasarkan pertimbangan yang terjadi dalam partai koalisi. LSI menyebut saat ini dua partai pengusung Anies saat itu yaitu Demokrat dan Nasdem tengah berurusan dengan hukum. Sementara itu, Mas Anies itu masih tertinggal dibandingkan dua baca pres yang lainnya, padahal sudah duluan mendeklarasikan bacawa pres. Nah, apakah angka-angka ini tidak mengkhawatirkan Mas Anies? Masih terpana seperti yang melihat angka-angkanya, Bang Andi. Kenapa Mas Anies? Saya mengkhawatirkan masa depan dari peneliti-peneliti ini sebetulnya. Tapi ya, nggak apa-apa. Itu kan mereka semua melakukan survei, pasti ada metodenya, pasti mereka bisa bertanggungjawabkan ya. Sayangnya, pemilu tidak berdasarkan survei. Pemilu itu nanti sensus. Pada saat 14 Februari 2024, pada saat itulah kita akan melihat pandangan masyarakat yang sesungguhnya. Dan pengalaman kami di Jakarta itu belum pernah ada survei yang menempatkan kami nomor 2, apalagi nomor 1.
Bahkan seminggu sebelum Pilkada Jakarta, kami ini masih tetap nomor 3 dengan selisih yang amat jauh. Lalu ketika terjadi Pilkada, suasananya berubah sekali, angkanya lain sekali, dan kita tahu yang menang yang mana. Jadi yang saya ingin sampaikan kepada semua, baik pada relawan, angka yang muncul di survei ini jadikan ini sebagai pemicu bagi kita untuk kerja lebih keras, untuk menjangkau lebih banyak. Dewan Pengurus Wilayah Badan Advokasi Hukum Partai Nasdem Sumut menyomasi lingkaran survei Indonesia (DNICA). Nasdem keberatan dengan hasil survei LSI DNICA. Survei itu menyebut elektabilitas bakal calon presiden yang diusung Nasdem Anies Baswedan di Sumut hanya 5%. Sementara baca pres dari PDIP Ganjar Pranowo 65% dan baca pres dari Gerindra Prabowo Subianto 30%. Ketua DPW Nasdem Sumut Iskandar ST mengatakan, apabila tidak ada jawaban somasi dari LSI DNICA dalam 7 hari ke depan, Nasdem akan mengambil tindakan hukum. Pertama, melakukan gugatan secara perdata, bahkan juga melakukan langkah hukum secara pidana. Saat menyampaikan keterangan, Iskandar didampingi seratusan pengacara yang mengawal persoalan ini. Iskandar menilai ada kejanggalan hasil survei LSI DNICA. Ini karena pada Mei 2023, hasil survei elektabilitas LSI DNICA untuk Anies mencapai 32,6%. Namun berselang 4 bulan, tiba-tiba elektabilitas Anies berkurang drastis, hanya tinggal 5%. Rata-ratanya hampir 7% di setiap bulannya turun, dan hal ini belum pernah terjadi dalam sejarah survei. Kedua, dirinya melihat hasil surveinya dalam bilangan bulat tanpa ada desimal. Ketiga, hasil survei itu bertolak belakang dengan realita dan fakta di lapangan yang didapat. Menantang agar lingkaran survei Indonesia DNICA melakukan survei secara benar lagi di Sumatera Utara. Apabila hasilnya hanya 5% ditambah margin error 7,9% itu benar, maka saya nyatakan saya berhenti sebagai politisi. Tapi kalau itu salah, saya minta Pak DNICA mundur sebagai supaya. Kami ingin membuka kotak Pandora yang kami duga adalah kejahatan demokrasi, yaitu sebagian lembaga survei kami duga telah dibeli, telah dibayar oleh pihak-pihak tertentu untuk menggiring opini publik dalam rencana besar untuk melakukan kecurangan pemilu melalui legitimasi lembaga survei. Dan ini tentu saja sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Ini akan membenturkan anak bangsa, menimbulkan perpecahan dan menciderai keadilan masyarakat Sumatera Utara, khususnya para pendukung Anies Rashid Baswedan. Iskandar juga mempertanyakan sebaran survei LSI DNICA di 33 kabupaten kota di Sumut, di mana disebutkan elektabilitas Anies begitu rendah. Ia memprediksi Anies Baswedan akan menang secara mutlak di 20 kabupaten atau kota. Oleh karena itu, dirinya meminta dengan tegas kepada LSI DNICA untuk menyampaikan bagaimana penerapan dan metodologi yang dilakukan dalam survei tersebut. Iskandar juga meminta LSI DNICA memberitahu jumlah responden dan sampel yang dilakukan di Sumut, serta sumber dana survei, baik melalui APBN maupun APBD, atau melalui NGO dari negara asing. Dirinya menilai sumber dana itu sangat penting karena siapa yang membayar survei biasanya diduga bisa mengatur hasil surveinya. Iskandar juga menyebut langkah somasi ini diambil Nasdem demi tegaknya demokrasi. Ia menduga dalam kontestasi menjelang pemilu, banyak lembaga survei dibayar untuk kepentingan kelompok tertentu. Ini tentu saja berbahaya bagi demokrasi. Ini akan membenturkan anak bangsa, menimbulkan perpecahan dan mencederai keadilan masyarakat Sumut, khususnya para pendukung Anies Baswedan. Mestinya lembaga survei LSI melakukan kegiatan dengan benar dan profesional, sehingga menjadi acuan masyarakat dalam menentukan presiden. Para elit politik harus belajar lebih rileks dalam membaca hasil survei opini publik, karena ini peristiwa yang terjadi berulang-ulang di setiap pemilu presiden sejak tahun 2004, bahkan juga terjadi di banyak pilkada. Hasil survei selalu disambut dengan senyum manis oleh mereka yang saat itu sedang menang di survei, dan disambut dengan senyum kecut, bahkan kecaman oleh mereka
yang saat itu dikalahkan oleh hasil survei. Kita mulai dengan berita. Ini kita lihat masih anyar beritanya bahwa satu lembaga survei LSI DNJA ini digugat somasi, demikian beritanya. Namun ada sisi positif dari somasi ini, membuat kita merasa perlu memberikan semacam tips populer atau panduan bagaimana seharusnya kita menilai survei atau membedakan lembaga survei yang kredibel atau lembaga survei yang tidak kredibel. 3 tipsnya. Pertama adalah lihat track record lembaga itu. Ini era Google searching, segala hal bisa kita lihat di Google. LSI DNJA misalnya, ini lembaga salah satu yang paling tua yang sekarang ini masih aktif di survei-survei opini publik Indonesia. Di Google misalnya kita melihat sejak tahun 2004, sebulan sebelum hari pencoblosan, sejak 2004 lembaga ini juga memberikan satu publikasi mengenai siapa yang akan menang di Pilpres saat itu. Terkait persoalan ini, ia juga mendesak Asosiasi Lembaga Survei yang juga termasuk otoritas jasa keuangan menginvestigasi setiap aliran dana ke lembaga survei yang diduga dipesan oknum tertentu. Lembaga survei selayaknya adalah penyempurna pilar demokrasi di negara ini, bukan menjadi sumber dari kejahatan demokrasi yang bisa menggiring opini publik dan mengarahkan masyarakat untuk memilih baca pres yang salah. Sebelumnya diberitakan, LSI DNJA merilis hasil survei terbaru yang diambil setelah deklarasi bakal pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Peneliti LSI mengatakan, survei dilakukan di 5 provinsi terbesar, salah satunya di Sumatera Utara. Sumatera Utara dikuasai Ganjar 65%, 30% Prabowo, dan Anies 5%. Sementara itu, PKB juga membuka peluang partainya akan ikut melayangkan somasi kepada LSI DNJA atas hasil survei yang mereka rilis. PKB melihat nanti akan bicara kalau sudah ini bagian dari kesepakatan di koalisi sama-sama mensomasi. Tim hukum pasangan Anies Muhaimin akan berjalan untuk mengidentifikasi hal tersebut. PKB akan melihat persoalan ini melalui kode etik dan organisasi yang menaungi para lembaga-lembaga survei. Bila rencana ini terjadi, PKB mengaku akan membedah proses pengambilan sampel responden hingga cara penghitungan survei. Di sisi lain, masyarakat harus berhati-hati dan lebih kritis dalam melihat hasil survei ke depan. Baginya, hasil survei LSI DNJA yang menempatkan Anies cuma mendapatkan 5% ada indikasi melegitimasi kecurangan yang dilakukan pihak tertentu kepada pasangan Amin. Namun ia enggan merinci kelompok mana yang mengupayakan hal tersebut.